Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rosidah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa yang pertama, cara efektif untuk mendisiplinkan murid dengan diberi hukuman. Mendisiplinkan murid dengan memberi hukuman, saya yakini akan membuat murid menjadi jera. Lalu yang kedua, proses pembelajaran berfokus pada guru. Pembelajaran yang saya lakukan dengan mentransfer ilmu kepada murid dan menggunakan metode ceramah dan murid adalah objek dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, nilai kognitif menjadi tolak ukur keberhasilan murid. Nah, proses pembelajaran berfokus pada ketercapaian kriteria ketuntasan minimal atau KKM, perkembangan kognitif murid yang diutamakan. Kemudian, saya kurang memahami karakter murid. Proses pembelajaran dilaksanakan secara monoton dengan menggunakan metode ceramah tanpa memperhatikan gaya belajar anak yang beragam sesuai bakat dan minat murid-murid tersebut. Kemudian yang kelima, kurang mampu menuntun. Dalam proses pembelajaran, kurang mampu untuk menuntun dan menemukan potensi minat dan bakat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari modul ini, ada pemikiran atau perilaku yang berubah dari diri saya. Saya tersadar bahwa selama ini yang saya lakukan belum sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa yang pertama perlu ada peraturan yang berdampak positif bagi murid. Lalu yang kedua, proses pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan murid dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan demikian, siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, sehingga diharapkan terjadi suasana pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh. Melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh yakni sesuai dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor, spiritual, dan sosial. Lalu yang keempat, memahami potensi murid atau karakter murid dengan menghargai berbagai karakter murid yang beragam, diantaranya yaitu gaya belajar, minat dan bakatnya, serta memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian yang kelima, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat murid disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Apa hal terbaik yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan, yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Ini adalah cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi murid. Selain mampu memberikan struktur perilaku di kelas, juga membantu membina hubungan positif antara siswa, guru, dan orang tua. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan melibatkan murid turut aktif dalam pembelajaran, maka akan terjalin kolaborasi dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, menuntun murid sesuai kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat murid
disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Lalu yang keempat, pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif saja, juga berbagai aspek yang harus dikembangkan, yakni afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Dari pemaparan tadi, dapat saya simpulkan bahwa peran sebagai pendidik adalah menuntun murid disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian yang keempat, pendidikan sejatinya menghamba pada murid. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Sebagai guru, teruslah belajar, berkarya, bergerak, dan berbagi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.